Pada 2045, tepat 1 abad merdeka, Indonesia akan masuk dalam jajaran 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia. Dengan mayoritas 82% penduduk kelas menengah, dan 52% usia produktif dari 300 juta jiwa total populasi, Indonesia berada di peringkat 5 PDB dunia, dengan nominal 9.100 miliar dolar, dan PDB per kapita 30.000 dolar per tahun. Realistiskah? Atau sekedar fata morgana, yang jauh panggang dari api, dan hanya mimpi besar, ibarat pungguk merindukan bulan? Mari kita lihat peluang dan kemungkinannya. Dalam dekade terakhir, Indonesia memang telah menarik banyak perhatian dunia. The Economist, majalah yang memiliki reputasi tinggi dalam mengulas berbagai kebijakan ekonomi dan praktek bisnis di banyak negara, turut memberikan ulasan khusus yang cukup antusias. Indonesia dinilai telah tumbuh lebih cepat dibanding negara berkembang lainnya, selain India dan China, dengan GDP melampaui angka 1 triliun dolar. Bank Dunia menyebut GDP Indonesia akan menembus 1,4 triliun dolar pada akhir 2024. Indonesia, yang secara geopolitik terjebak dalam pertarungan strategis antara Amerika dan China, mampu beradaptasi dengan tatanan dunia baru, di mana globalisasi dan supremasi Barat melemah dan mengalami kemunduran. Indonesia, bersama India, merupakan negara besar Asia yang memilih untuk tidak memihak. Keduanya menemukan cara untuk tumbuh, bahkan saat globalisasi sedang mundur. Jika India berhasil dengan memilih pembangunan berorientasi teknologi dan manufaktur, kebijakan subsidi, chauvinisme politik serta independensi dari intensi China, Indonesia menjalankan strategi pembangunan dengan mengandalkan sumber daya. Selain juga menerapkan kebijakan proteksionisme terbatas dengan tetap menjaga netralitas melalui politik luar negeri bebas aktif. Wilayah yang cukup strategis, kekuatan demografis, dan sumber daya alam, menjadikan Indonesia sangat berpengaruh dan penting dalam perdagangan internasional, maupun bisnis antar negara dan kawasan. Kebijakan politik non-blok menjamin para investor Amerika dan China bersaing secara langsung di wilayah tersebut. Dari keduanya, Indonesia memperoleh keuntungan, sekaligus mengumpulkan banyak modal. Selain itu, saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yang tidak banyak negara lain alami. Secara perlahan, masyarakat Indonesia telah bertransformasi dari karakter agraris dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, memasuki negara industri dengan tingkat kelahiran dan kematian yang berangsur menyusut. Penduduk usia produktif bertambah jauh lebih cepat dari penduduk usia non-produktif. Data Badan Pusat Statistik BPS 2022 mencatat, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275.773.800 jiwa, di mana komposisi mayoritas berasal dari penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun, yaitu sebanyak 190.977.800 jiwa, atau 69,25% dari total penduduk. Generasi milenial, kelahiran tahun 1981 hingga 1996,
dan Gen Z kelahiran tahun 1997 hingga 2012, menjadi generasi paling dominan saat ini, dengan jumlah mencapai 51% dari keseluruhan penduduk. Sementara, penduduk berusia di atas 60 tahun, sebanyak 10,76% saja. Sebuah keuntungan demografis bagi Indonesia, di saat lebih dari 150 negara lain mengalami masalah penduduk yang semakin menua. Negara-negara Eropa, bahkan diperkirakan dalam 2 dekade mendatang, akan memiliki lebih dari 34% penduduk berusia di atas 60 tahun. Sebuah pergeseran demografis yang akan mengubah masyarakat dan membangkitkan masalah ekonomi sosial baru, serta kurangnya generasi muda untuk mencetak generasi masa depan. Tentu saja, bonus demografi tersebut hanyalah sebuah potensi. Dia ibarat pedang bermata dua. Menjadi keuntungan besar jika berhasil mengkapitalisasikannya, dan sebaliknya akan menjadi bencana jika kualitas manusianya tidak disiapkan dengan baik. Pengelolaan yang tidak terencana hanya akan menghasilkan penduduk tidak berkualitas dengan produktivitas rendah, dan berujung ketimpangan rasio pekerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Beruntungnya, Indonesia telah berhasil merakit cara untuk menyandingkan demokrasi dengan reformasi ekonomi. Sistem politik yang pluralis telah jauh berkembang, dengan mengedepankan kompromi dan harmoni sosial. Lewat koalisi besar yang dibentuknya, Presiden Jokowi merangkul banyak lawan politik masuk ke dalam pemerintahan. Dan tidak sedikit juga dilibatkan dalam berbagai lembaga dan badan ad hoc yang terkait program kerja pemerintahan. Langkah cerdik dalam upaya rekonsiliasi pasca pertarungan sengit pemilu, sekaligus mendapatkan dukungan guna melempangkan keberlangsungan program pembangunan yang akan menjadi legasi di akhir kepemimpinannya. Dukungan besar masyarakat dan kekuatan politik memuluskan berjalannya program pembangunan infrastruktur baru. Langkah restrukturisasi perusahaan milik negara, dan modernisasi undang-undang pendidikan serta tenaga kerja, yang biasanya cukup sensitif pun, tidak banyak mendapat resistensi. Pembangunan infrastruktur, yang gencar dilakukan sejak awal kepemimpinan periode pertamanya, telah mulai banyak dirasakan masyarakat. Ia telah mendorong produktivitas faktor-faktor produksi, memperlancar arus barang, jasa, dan manusia, serta membuka keterisolasian daerah. Sehingga pemerataan pembangunan pun mulai terlihat, dan daya saing investasi meningkat. Sektor-sektor ekonomi prioritas, industri manufaktur berorientasi ekspor, serta industri kreatif berkembang pesat. Demikian juga ekonomi digital, berkembang dinamis, mampu membangkitkan konsumen lebih terintegrasi. Di tengah meningkatnya permintaan pasar global atas komoditas mineral dan produk turunannya, serta pengembangan produk teknologi ramah lingkungan, Indonesia berpeluang besar untuk memainkan peran strategis di pasar global. Potensi tinggi cadangan mineral transisi energi, memicu percepatan transformasi menuju energi baru terbarukan, dan secara otomatis mendorong industri baru yang mendatangkan investasi, sekaligus membangkitkan ekonomi. Apalagi dengan kebijakan hilirisasi yang digaungkan Jokowi, yang melarang ekspor bahan mentah beberapa hasil tambang dan mineral.
berhasil memaksa perusahaan-perusahaan global untuk membangun pabriknya di Indonesia. Sebagai contoh, pelarangan ekspor bahan mentah nikel. Dengan memiliki 1/5 cadangan nikel dunia, Indonesia berhasil memainkan nikel dalam mata rantai pasokan kendaraan listrik dunia. Walaupun mendapat protes banyak negara, pada akhirnya tingginya kebutuhan akan nikel mengalahkan sikap tersebut. Nah, bagaimana pendapat Anda sekarang? Indonesia akan menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045 nanti. Realistiskah? Atau sekedar fata morgana, yang jauh panggang dari api? Hanya mimpi besar, ibarat pungguk merindukan bulan. Melihat angka-angka ekonomi saat ini, dan bonus demografi yang dimiliki, serta tentu dengan memastikan terjaganya komitmen bersama bangsa Indonesia menuju pencapaian tersebut, termasuk komitmen pemimpin nasional pelanjut Jokowi nanti. Saya optimis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam.